salatullah salamullah ala Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.
Astaghfirullah Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah 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 Atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah 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 Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah 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 Fa'atayna rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirmu'min Bismillahirazizilhakim Bismillah Bismillah
Bismillah, 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 Bismillahil-Khaliq, Bismillahil-Ghaffar, Bismillahil-Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillahil-Basit, Bismillahil-Khafid, Bismillahir-Rafi'il Mu'in. Bismillah, 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 Bismillahil-Muzil, Bismillahis-Samid, Bismillahil-Qawiyyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Hayyana kul sifat Allah, hayyana rib wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatul awadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa idada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti ajma'in summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan alaihi wa khususan li Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Gani wa likulli masyaikina syai'ul lahumul fatihah. A'udzubillahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Gunyah
wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang amalan Nabi Khidir alaihi salam. Bismillahi masya Allah. Apalagi la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a ghairullah. Bismillahi masya Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau dilihat kalimat itu maknanya jelaslah Nabi Khidir alaihissalam sudah menyatu dengan kalimat itu. Maka orang-orang yang mewarisi Nabiullah Khidir alaihissalam adalah para aulia Allah yang jiwanya menyatu dengan kalimat itu. Kalimat itu diawali dengan kalimat Bismillahi tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kalimatnya Bismillahi masya Allah. Dengan menyebut nama Allah itu terjemahan umum. Ada lagi menerjemahkan dengan atas nama Allah, ada juga terserah dengan bersama Allah, gitu kan? Bismillahi dengan bersama Allah, Bismillahi masya Allah, terserah Allah mau apa dia berkehendak dalam hidupnya. Nah, pelajaran nanoklah Futhul Gaib, Fathur Rabbani, kitab-kitabnya ya lah. Nah, Al-Hikam, masya Allah, wa qadarahu, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa menerima takdir, selaras dengan takdir, memahami kehendak Allah, memahami, mengenali Allah, apa yang ingin dikehendakinya, apa yang diinginkannya. Itulah, dan mengenali kebesaran dan keindahan Allah subhanahu. Itulah para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu memahami itu tidak sekedar pakai akal, tetapi kita harus memiliki tuntunan orang yang ahli yang sudah melewati jalan itu. Di antara orang yang ahli adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekh, ternyata bismillah itu banyak kata. Mimnya saja ada 9 wajah, 9 mim, makna mim. Kemarin sinnya ada 5, baknya ada berapa sama? 7 kah kemarin? Subhanallah. Di antara mim itu artinya al-manan, manan, majid, muhaimin, muqtadir, malik, kemudian muqtadir, muhaimin, mukid. Mukid kah sekarang adalah mukrim, yang memberi kemuliaan. Subhanallah. Li auliyaihi, bagi para kekasihnya, minal arsi ila sara, yang kekasihnya itu ada di hamparan bumi sampai ke arah sana. Allah berfirman fi bayanihi lil Quran An-Nisa ayat 85, wa kana Allah ala kulli syai'in, bukan, walaqad karamna bani Adam. Al-Isra ya, ayat 7. Quran surah Al-Isra. Laqad karamna, telah kami muliakan Adam, keturunan sampai keturunan Adam itu kami muliakan mereka. Nah, lebih baik. Jadi kita ini pian bib keturunan Adam jauh lebih. Adam jauh lah. Kami keturunan Adam aja. Keturunan Adam dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Sampai 1000 atau berapa juta tahun ya kita ini sudah. Kalau dari zaman Adam 2000, sekitar 6000, 7000 tahun sudah sampai zaman sekarang. Ternyata kita tidak menemukan ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Sejarah kan nih? Sejarah adalah yang lebih mulia daripada pian. Coba lihat tipang monyet, kira-kira lebih mulianya kah, lebih mulia kita kah? Ada yang bertanya. Nah, ini memahami kan, ikan tuh kenapa dimakan? Padahal ikan itu kan makhluk Allah juga, kasihan ya dimakan. Ayam kenapa dimakan? Padahal ayam itu makhluk Allah juga. Itulah karena kita manusia lebih mulia daripada mereka, maka mereka menjadi santapan kita. Meskipun dalam menyantap mereka, mengambil makanan kepada mereka, kita harus memiliki adab. Misalnya dalam hadis Nabi, dalam fikih kita diajarkan supaya menyembelih ayam, menjadi binatang-binatang halal tetap dengan pisau yang tajam. Sikin ya, pisaunya adalah yang tajam.
Nah, supaya apa? Supaya dia tidak merasakan sakit. Bahkan ada yang haruan itu dipukul tidak boleh, Jar. Itu dia catok orang loh. Bukan tidak boleh ya. Tidak boleh. Ada yang mengharamkan itu dalam fikih. Tapi Imam Syafi'i tidak ada, karena Imam Syafi'i tidak tahu haruan sih Din. Itulah tahu haruan sih Din. Jadi sarahnya pun bicara. Nah, ini adab-adab terhadap santapan makanan, kemudian makan, minum, wadah, apa kita mengucap bismillah. Ini sesuatu adab-adab kita dengan sesama kita, yaitu hewan-hewan. Meski kita lebih mulia, tetap juga kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kita itu lebih mulia? Itu satu buktinya kita, bahwa di sekeliling kita dihalalkan untuk memakannya, untuk menikmatinya. Pohon kayu kita buat jadi rumah, ya kan? Berarti kita lebih mulia daripada pepohonan, karena pepohonan harus menjadi hamba kita, menjadi apa? Menjadi apa kita, Bib? Nah, pelindung kita kan? Nah, sarana dan prasarana kita. Kapas kita buat, kita bentuk, akhirnya jadi kain. Kain kita pakai, sejuklah kita dalam hidup ini. Subhanallah. Allah memberikan jamuan-jamuan kepada kita sebagai orang yang dimuliakannya daripada kehidupan ini. Subhanallah. Kita dapat merasakan nikmat. Coba kucing. Kucing itu kayaknya tidak begaduh juga, dikasih ikan makan, dikasih nasi tanpa ikan, mun kelaparan pinanya makan aja, yalah. Coba manusia dikasih nasi tanpa ikan, Beb, meraju lah. Tidak ngerti juga ya. Ikan tuh kan tidak tahu dia. Kalau ikan lagi, kalau siapa yang memelihara ikan lah di rumah, makanya pakai parcel kah atau apa yang bama-bama itu kan, apa itu? Beri kasih makan di umpan. Nggak ada mengeluh ikan kan? Makan aja nya. Yalah. Coba manusia dikasih itu. Makan nggak bisa. Marahnya manusianya. Yalah. Masya Allah. Memilih jodoh manusia. Coba lihat. Aun kucing. Kalau tahu cantik, kada cantik perempuannya. Ya lah. Coba lihat. Bukalahi kucing nah di muka rumah. Kayaknya merebutkan perempuan, merebutkan kucing bini. Di hati kucing bininya, wah bina bak koreng-koreng juga. Nasib juga kucing nih. Kucing bininya mau koreng-koreng, berabut juga. Kayak apa, Bib? Nah, kayak apa, Bib? Pakon Bib merabuti perempuan yang perempuannya bilang, wah, koreng-koreng, Bib. Nah, lakian mau lah itulah. Maunya pasti perempuannya pasti, wow. Ya lah, Bib dulu lah. Oh, cantik dulu lah. Nah, pintar siapa? Pada hewan, pintar manusia. Allah memuliakan manusia, diberinya jamuan untuk memilih-milih mana yang terbaik menurut anggapan dan pikirannya. Subhanallah. Ya kalau guru muis lah. Iyalah guru muis. Pian masih ada bini pian lah. Masih adalah bini pian. Nah, puan tuh aja. Tapi cantik kalau dulu kalau sampai wini kalau cantik guru lah. Hehehe, itu tahu sih Dit. Ya kalau lah. Nah, senang kalau pian dengan istri itu. Wa ja'alnaha, kami jadikan dia sakinatan. Ya kalau guru lah, ketenangan bagi kalian. Tenang ada kita punya istri? Tenang. Subhanallah. Kami jadikan istri-istri kamu itu sebagai ketenangan bagi kamu ya Tuhan. Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan terus kepada kita. Nyaman lah pian dihormati. Nyaman lah. Habib nyaman lah Habib. Pian kami hormati, suka lah Habib. Senang benar. Kita juga ternyata dimuliakan Allah dalam hidup ini. Bisa memilih, bisa berkehendak, bisa berjalan, bisa tertawa. Sesusah-susahnya kita masih bisa tertawa. Ya lah, melihat orang gila kita tertawa. Hah? Ada kisah Pak Loy. Ada waktu lah kisah Pak Loy sama istrinya, guru Guru Jenal. Soalnya apa? Istrinya waktu mencuci di Muara Koin. Di Muara Koin itu sungai lah. Kalinya
Pas menyedok pakai apa nih? Pakai apa? Ember pengambil air. Ember mengambil air. Hanya ada ikan besar bipe lumayan ikan. Oh, hore ya. Luy, sini luy. Jo, palu yang coba keluar. Maka ada baju paluy. Pakai tapih bipe, untuk pakai tapih paluy. Pilih tapih langsung. Ada apa? Dapat ikan aja. Dilihat mereka, soalnya bisa berbicara ikan nih. Ikannya bisa berbicara. Lepaskan aku, akan kuberi hadiah kamu. Wah, jar paluy mantap nih. Wah, bisa hadiah. Apa? Silakan engkau meminta kepadaku. Jar ikan nih bicara. Silakan minta. Cuma ada syarat meminta ini. Apa syaratnya? Jar istrinya, istri paluy pulang nih. Istri paluy. Apa gerang syaratnya? Bila engkau meminta sesuatu akan kuberi, maka suamimu akan 10 kali lipat dapatnya. Misal engkau minta 1, maka akan diberi 10 suaminya. Sebaliknya kalau suami yang meminta 1, maka istri dapat 10. Wah, Jepaloy. Aku dulu Jepaloy. Meminta aku dulu Jepaloy. Aku minta. Wah, bahaya Jepaloy. Ikam aja dulu Jepaloy. Istri pulang Bye. Istri suruh Paloy. Ayo aja istri. Ulun minta cantik. Nah, hati-hati jar ikan dari itu. Kalau pian minta cantik, suami pian 10 kali lebih cantiknya tampannya. Oh, udah apa aja istrinya dari itu. Udah apa? Minta cantik. Mau minta cantik aja 1 aja. Soalnya cantik, soalnya paluy bertampan 10 kali lipat tampan. Wah, karena istrinya kan minta cantik kan. Ya paluy, aku lagi. Aku minta kaya. Hati-hati istri ikam 10 kali lipat. Minta kaya. Enggak apa-apa juga loh. Kan sudah tampan. Nah, punya istri nanti kaya enggak apa-apa juga ke aku juga aja loh kan. Enggak apa-apa sudah aku minta 1 kekayaan. 1 kilo emas. Hati-hati kalau 1 kilo emas jar ikan itu tuh 10 kali lipat jadinya. Ayo 10 kali lipat sekalinya istrinya dapat. Wah, tertawan istrinya. Kaya aku aja istrinya 10 kilo dapat. Oh, langsung emasnya di hadapan ada. Wuh. Kamu lagi coba loh. Aku lagi lah aja istrinya. Aku minta jantungku berdebar sedikit-sedikit lah jar istrinya. Oh, jangan coba loh. 10 kali lipat jantungnya mati. Aku coba loh. Tinjak palu ya lagi apa nih? Ikannya tadi tinjak palu ya lo lapas saya palu nyaru tuh emasnya hilangan semuanyaan. Rasanya harus 3 kali kan? Wah, ikan ini jar di palu istri dasar istri juga di palu mau aku serangan jantung ikan kali jantung aja. Apa tuh kisahnya tuh? Meskipun manusia itu diberikan kemuliaan oleh Allah dalam hidupnya, seringkali tidak pernah manusia terpikirkan bahwa dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan jikalau manusia itu mendapatkan 1 lembah emas, dia berkata belum lagi 1 lembah emas ini digarapnya, diambilnya, dia akan berkata kira-kira adakah lagi lembah emas yang lain di sekitar sini? Iyalah, subhanallah. Ketika manusia sudah dimuliakan setiap harinya, diberikan kemuliaan oleh Allah dalam hidupnya, manusia tidak pernah terpikir dia dimuliakan. Ketika dia menghadap Allah, apa yang dikatakannya kepada Allah? Ya Allah, kasihanilah aku. Irham lana ya Allah, kasihani aku. Sungguh aku sangat menderita. Ya kan? Padahal dia diberikan pelayanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Subhanallah. Coba ketika sakit datang kepada seorang hamba, maka dia sangat menyesal luar biasa. Tiba-tiba dia kena penyakit stroke aja, tidak bisa tertawa lagi. Yang dulunya bisa tertawa tidak tertawa lagi. Apa yang terjadi? Sakit hatinya luar biasa. Itulah dia baru tahu, kata Nabi, ketika dia sakit barulah dia tahu betapa Allah memuliakan dirinya selama ini, menjaganya, bahkan giginya, tubuhnya, jantungnya dijaga oleh Allah supaya tidak berhenti sampai kepada jadwal yang ditentukan Allah. Subhanallah. Mukrim,
li abdillah. Allah selalu memuliakan dalam per detik kepada setiap hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, walaqad karamna bani Adam, yang pertama. Itulah mim dalam bismillah. Jadi ketika kita mengucap bismillah, ingatkan mim itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Maka terkabullah segala hajat dengan membaca mim, yaitu pada kalimat bismillah. Jangan lagi ada pikiran ketika kita mengucap bismillah tidak terkabul. Ini kue dimakan, berkah bagi kita. Yakinlah Allah memberikan berkah kepada kita dengan mengucap bismillah. Yang kedua, mim yang kedua, mun'im, yang memberi kenikmatan kepada kita. Ala khalqihi minal arsi ila saro, dari bawah sampai ke atas langit semuanya diberikan kenikmatan. Malaikat pun diberikan kenikmatan. Kita juga. Soto Queen enak, soto Abang Ahmad enak, soto di pasar juga enak, tergantung kita cara memakannya. Iyalah, semua soto enak, asal waktu makan tuh jangan diingat soto yang lain. Sama bini di rumah sudah cantik dia, saat menatap istri jangan ingat kepada perempuan yang lain. Misalnya artis keingat, nah lalu kacau aja sudah. Harusnya bagus istriku. Allah memberi kenikmatan. Coba biar tambahi 10 orang perempuan dalam hidup pian, nikmatnya sama dengan istri pian yang pertama. Iyalah, kue satu kali makan enak enggak? Tambahi peng 2 kali, berkurang dah enak lah. Tambahi 3 bang, berkurang lagi lah. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah kepada kehidupan. Ternyata kenikmatan itu bukan johir sesungguhnya. Ya johir mempengaruhi, tapi bergantung kebiasaan kita mengatur pada diri kita nikmat yang mana terhadap sesuatu itu. Maka Allah menetapkan kenikmatan itu terus menerus dalam hidup kita ini. Ya lah, nah itu luar biasanya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 20, wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dialah yang menyempurnakan atas nikmatnya kepada hambanya, johiratan, johir dan batin. Johir kita buktikan, johir kita buktikan. Nikmat itu, nikmat berjalan, sampai-sampai kita tidak pernah lagi merasakan nikmatnya berjalan. Saking begitu nikmatnya. Orang yang beristri, pertama kali dia beristri nikmat, dalam jangka waktu 1 tahun dia merasa nikmat. Tahun kedua sempurna, Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada manusia, dia sudah lupa kenikmatan punya istri. Iyalah. Nah, artinya apa itu? Saking begitu sempurnanya kenikmatan itu pada diri kita, nikmatlah berlari. Coba kalau sudah tua baru merasa, iyalah, waktu masih muda luar biasa, bisa tertawa, bisa duduk dalam hidup ini. Subhanallah, kenapa kita memikirkan materi dalam hidup ini sementara Allah sudah menyediakan pada diri kita? Allah maha dahsyat. Johirnya kita rasakan, batinnya apa yang terjadi? Kita semua dapat melelapkan diri kita pada saat kita kelelahan. Nikmat yang ada pada diri kita sampai kepada puncak batin kita merasakan nikmatan itu. Andaikan ruh kita ini adalah jasad, beberapa hal kita akan tidak terlindungi dari kenikmatan. Dikarenakan ruh itu pada batin kita dia berada, di dalam jasad kita, bukan pada luar jasad kita. Maka kita merasakan kenikmatan yang sahdu pada kehidupan. Ulun berikan contoh, Tuan A menyukai musik klasik, Tuan B menyukai musik pop, Tuan C menyukai musik dangdut, Tuan D menyukai musik gambus. Nyala, asik lah, nikmat enggak? Sahdu pada batinnya enggak? Ya lah, Bib dulu lah, awalnya gambus kayak Bib. Wah, siapa yang memberi kenikmatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak mengerti gambus, musik pop. Ada yang tidak mengerti musik pop, musik dangdut. Lengkapnya Tuhan memberi.
Masya Allah. Ada lagi yang tidak bisa merasakan indahnya musik, lalu mengharam makannya musik. Ya kalau lah, haramnya musik. Haramnya musik. Padahal bunyi ketuk hujan pun sesungguhnya adalah musik. Padahal bunyi ayam pun sesungguhnya adalah musik. Ada kala yang suka mendengarkan suara ayam, duduk di muka korongan ayamnya, nah tertawa sendiri, asik jadi ayam dia. Ya kah, guru? Ada ya kah? Ada yang mau kongkoknya aja ditunggu. Ada yang sejam nunggu kongkok ayam aja. Ayam ketawa biblah ada juga biblah. Nah, ayam ketawa aja. Hei, jangan diharamkan mereka ya kah? Mentang-mentang kita tidak bisa memahami mereka, kita mengharamkan mereka. Ini tentu tidak dibenarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mim yang kita ucap pada bismillah berarti kita genap mendapatkan sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.